Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Bani Salan rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerah yang telah kita terima, sehingga di tengah kesibukan kita beraktivitas sehari-hari diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua dipanggil untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah. Fas'au, yang artinya bahwa kesadaran kita bersama untuk hadir di masjid ini adalah bagian dari panggilan iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meninggalkan segala aktivitas kita di tengah-tengah kehidupan kita bersama untuk melaksanakan salat Jumat itu adalah khairul lakum, lebih baik dari kita terus melangsungkan aktivitas kerja dan aktivitas kita sehari-hari. Artinya, sesungguhnya badan kita membutuhkan rehat sejenak untuk kita menghadirkan hati dan pikiran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan-bulan ini, baik di bulan Rajab maupun hari ini 1 Sa'ban 1446 Hijriah, di sana sini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, as-salatu mi'rajul mu'min, sesungguhnya salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya, jika terus-menerus kita istiqomahkan diri menunaikan salat, apakah itu salat maktubah maupun salat nawafil atau nafilah, itu artinya secara langsung
kita mi'rajkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, as-salawatul khamsah wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idza istunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu yang kita tunaikan Jumat ini dan mendatang serta yang lalu, begitu pula puasa Ramadan sebulan yang akan datang, mukaffiratun lima bainahuma, sebagai upaya kita bersama membersihkan diri kita masing-masing dengan catatan idzastunibatil kabairu, apabila kita dengan konsisten menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya khatib berpesan kepada diri pribadi khususnya dan kita semua pada umumnya, pesan yang disampaikan juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Marilah kita jadikan ketakwaan itu sebagai hiasan diri kita masing-masing, tidak hanya sekedar saat kita duduk seperti ini di masjid-masjid, di musola-musola, dan di berbagai tempat majelis lainnya, tetapi pesan Rasulullah adalah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Artinya, jika ketakwaan itu sebagai hiasan hidup kita masing-masing, insya Allah itulah yang akan memberikan proteksi terbaik dari kebersihan, kesucian, dan eksistensi kita semua. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha, seraya ada upaya, ada effort yang terus kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa perjalanan hidup ini senantiasa terperosok ke dalam jurang kesalahan, kenistaan, maka lakukanlah upgrading dengan cara memperbaiki dan memperbagusi akhlak dan budi kita masing-masing. Lebih dari itu, sebagai implementasinya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, terwujud dari pribadi-pribadi yang harmonis, pribadi-pribadi yang penuh simpatik kepada sesama manusia. Jika nilai-nilai ini terus kita lembagakan, terus kita praktekkan, insya Allah seluruh jamaah menjadi pribadi-pribadi mulia sebagai simbol dari ketakwaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pada momentum yang sangat mulia ini, perkenankanlah khatib menyampaikan perlunya menata diri dengan bersikap lapang dada. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, malaikat Jibril membuka hati, membuka dada, yang dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Insyirah dijelaskan, alam nasrah laka sadrak, yang artinya bukankah aku Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dadamu wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kinaya, secara alegoris, sesungguhnya yang dibersihkan, yang dibelah tidak hanya sekedar dadanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi esensi dari peristiwa itu adalah dibersihkannya noda-noda, baik itu hasad, baik itu iri dengki, maupun penyakit-penyakit hati yang lainnya
yang menjadikan pribadi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam siap untuk menerima firman dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya para jamaah sekalian, jika kita menginginkan bisa hidup dengan penuh lapang dada, bisa hidup dengan penuh makna, maka marilah kita bersama menengok ke dalam diri kita bersama, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, sejauh mana kesucian dan kebersihan hati kita masing-masing. Jika kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innama bu'ithtu bil hanafiyatis samhati, sesungguhnya aku diutus kepada kalian semua bil hanafiyatis samhati, dengan dada yang lapang, dengan worldview yang luas, sehingga umat Muhammad jika mengikuti Rasulullah adalah umat yang melek akan literasi, umat yang gampang menerima informasi kebaikan, dan juga bisa dengan senang hati menerima setiap nasihat yang diberikan. Itulah indikasi bahwa hati kita bersih, hati kita jernih, hati kita bernurani, bercahaya adalah la yasba'ul mu'minu min khairin yasma'uhu. Tidaklah akan bosan, tidaklah akan boring, tidaklah akan lalai seseorang yang menerima setiap kebaikan yang terdengar dari telinga kita masing-masing. Artinya, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala secara taken for granted, begitulah adanya, maka berbeda dengan para nabi dan rasul lainnya. Mereka harus berupaya sedemikian rupa untuk bisa membuka hati masing-masing, menjaga risalah yang akan disampaikan kepada umat. Maka seperti halnya Nabi Musa alaihi salam ketika akan menyampaikan sebuah misi dakwah kepada penguasa Fir'aun saat itu, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hendaklah Engkau berkenan membuka hatiku sehingga aku bisa menyampaikan risalahku dengan baik, dan sekali-kali mereka faham, wa yafqahu qawli, apa yang aku sampaikan. Jika saja Nabi Musa alaihissalam yang sudah jelas, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, pergilah kalian ke Fir'aun dan katakanlah qaulan layyina, dengan perkataan yang simpatik, dengan perkataan yang retorik, dan harapannya adalah dia bisa sadar dan juga kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam ini kita tahu bahwa sesungguhnya Fir'aun ketika akan ditenggelamkan ke Laut Merah sudah ada kesadaran untuk bertauhid, tetapi diprotes oleh para malaikat sehingga tidak bisa mengatakan kalimat tauhid. Itu pula yang menjadikan batas di antara kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk taubat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kekhilafan kita, Allah berikan waktu malam yugharghir. Yakni lengkapnya adalah innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus menerus membuka pintu taubat kepada kita semua. Tidak ada kata terlambat malam yugharghir,
sebelum malaikat mencabut nyawa sampai nyawa itu di tenggorokan kita. Artinya senista apapun diri kita masing-masing, sejelek apapun track record kita masing-masing, Allah tidak bosan-bosannya membuka pintu taubat kita masing-masing. Orang sering menyebut bahwa syahrul Rajab adalah syahrul zar'i wa taubati. Bulan Rajab adalah bulan untuk bertaubat, sehingga kita pun diberikan amalia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, Allahumma ghafirli wa tub alayya. Ya Allah, hendaklah Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita semua, wa tub alayya, dan berikanlah waktu kami untuk bertaubat kepadamu. Syahrul Rajab, bulan Rajab telah lewat, dan hari ini kita masuki 1 Sa'ban 1446 Hijriah, yang merupakan bulan yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang selalu dibaca setiap khatib menyampaikan khutbahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu di dalam mushaf Utsmani diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat yang ke-33, yakni Quran surat Al-Ahzab ayat 56, yang memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kemuliaan Sa'ban itu adalah karena diturunkannya ayat ini di bulan Sa'ban. Pun demikian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat adalah dengan legasi ayat 56 dari Quran surat Al-Ahzab ini. Mudah-mudahan kita semua yang turut memberikan apresiasi dan juga amalia bersolawat kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban, begitu pula setiap kita salat membaca salawat Ibrahimiyah adalah bagian dari upaya kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sebagai umat Muhammad. Allahumma amin. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa nasiril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر